Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Kristus telah bangkit. Banyak orang meragukan apakah Kristus bangkit atau tidak, termasuk orang-orang Yahudi yang meragukan bahwa Kristus tidak bangkit. Terlihat bahwa mereka menuduh bahwa Yesus dicuri dan Yesus tidak mati, dan mereka memberikan sogokan untuk memberitakan bahwa Yesus tidak mati dan berimplikasi pada Yesus tidak bangkit, tercatat di dalam Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di mana-mana kita mendengar di YouTube atau di mana-mana banyak orang meragukan akan eksistensi Yesus sebagai putra Allah yang menebus dosa-dosa kita dengan kebangkitan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tercatat juga bahwa buku sejarah kuno bangsa Yahudi yang ditulis oleh seorang Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, mencatat bahwa ada fakta penyalipan di zaman Tiberius, seorang kaisar, dan pemerintahan Pontius Pilatus. Hal ini juga diungkapkan di dalam kredo kita yang sering kita daraskan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi Flavius Josephus, seorang sejarawan pada abad pertama, ia mempunyai pertanyaan mengapa kekristenan atau mengapa orang yang mengikuti Yesus dari Nazaret tetap eksis. Jawabannya adalah karena murid-murid sangat mengasihi dia, dan Flavius Josephus mencatat atau melaporkan bahwa kebangkitan itulah yang membuat pengikutnya tetap eksis. Dan ini juga tercatat di dalam beberapa surat Paulus dan tercatat di dalam Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 1-10 dikatakan bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, dan ia menampakkan diri. Itulah keyakinan Paulus yang meyakin bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit, serta menampakkan diri. Dan Paulus menunjukkan bahwa Injil yang diberitakan kepada kita adalah Injil yang benar-benar Injil yang memberikan keselamatan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil dikatakan ada tanda yang menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Yang pertama, kubur kosong atau makam kosong, dan penampakan yang terjadi. Tercatat di dalam Markus bab 16 ayat 1-8, Matius bab 28 ayat 1-20, Lukas bab 24 ayat 1-53, dan Yohanes 21-29. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa mendalam dan betapa luar biasanya kitab suci mencatat bahwa Yesus wafat dan Yesus bangkit. Sungguh itulah keyakinan kita, dan kebangkitan itulah yang menjadi dasar bagi iman kita untuk eksis sampai zaman sekarang. Maka Paulus mencatat bahwa sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paskah tahun ini kita merayakannya secara berbeda, karena situasi di tahun ini tahun yang berbeda. Apakah itu membatalkan keyakinan kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mencatat ada 3 hal yang menjadi makna dari peristiwa kebangkitan Yesus. Kita melihat di dalam bacaan, saya akan membaca poin-poin penting yang menjadi pesan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang pertama tercatat bahwa dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, situasi para wanita, khususnya para wanita tercatat di sini pada hari Sabat. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah dan pergi ingin menjenguk Yesus di kubur.
Saudara-saudari, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang mau dikatakan adalah hidup kita ini kita harus mencari yang paling utama, yang pertama adalah mencari Yesus. Kita berusaha untuk setiap bangun pagi di dalam kehidupan kita, kita mencari Tuhan. Seperti Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Mereka mencari Tuhan karena mereka meyakin bahwa Yesuslah sumber hidup kekal. Yesuslah sumber hidup dan cahaya kehidupan. Sehingga di lilin Paskah memberikan cahaya abadi bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dan poin yang kedua adalah mereka melihat orang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tiba-tiba tampak seorang pemuda yang memberi keyakinan pada wanita-wanita yang datang menjenguk Yesus. Berkilau jubah dari pemuda itu dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Dia sudah bangkit. Dia mendahului kalian ke Galilea." Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kebangkitan ini memberi harapan dan kepastian bagi kita bahwa hidup setelah kematian adalah kebangkitan bersama Kristus, dan Kristuslah jalan kebenaran yang tercatat di dalam Yohanes. Maka Kristus memberikan harapan kepada kita, memberikan keselamatan, ada cahaya abadi yang kita lihat, dan pembenaran akan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, jadi kita tidak perlu takut seperti yang dikatakan pemuda yang berjubah putih berkilau ini. Jangan takut. Artinya kita jangan takut. Kita harus mempunyai harapan karena Kristus telah memberikan harapan, kepastian bagi kita bahwa ia benar-benar bangkit. Maka ketika kita percaya kepada Kristus tidaklah sia-sia, karena kita akan memperoleh kebangkitan bersama Kristus, memperoleh keselamatan dan pembenaran bersama Kristus. Dan poin yang ketiga yaitu dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Maria Magdalena dan kawan-kawannya lari cepat-cepat mendapati Petrus dan teman-temannya untuk memberitakan pesan ini. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Kita harus memberitakan kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Kristus, tetapi kita yang percaya kepada Kristus meyakini bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitan ini harus kita wartakan kepada semua orang. Tidak harus menyinggung perasaan orang, tidak harus menyakiti perasaan orang, tetapi wartakanlah dalam kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan baik, pikiran, tingkah laku, tutur kata kita, dalam kehidupan kita yang memberikan keselamatan bagi orang lain. Semoga renungan kali ini bermanfaat bagi kita dan selamat Paskah. Tuhan memberkati.